cita-cita. Kami tidak perlu kaya, kami hanya ingin sejahtera. Walau ada virus corona yang mengancam jiwa dan raga, tapi kami tetap bekerja untuk menafkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan semua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah jauh-jauh, yang dari jauh datang kemari untuk pemberitahuan jam keswat dan sekaligus pembentukan DPD jam keswat Kabupaten Pelalawan. Sedikit akan saya jelaskan apa itu jam keswat. Jam keswat itu adalah lembaga pemantau atau pengawasan jaminan kesehatan nasional yang dibentuk oleh KSBI agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi tugas dan fungsi jam keswat itu adalah memberikan pendampingan atau pengadvokasian bagi pasien di rumah sakit yang kurang dalam mendapatkan pelayanan jaminan kesehatannya. Jadi jika ada pengaduan atau pelaporan dari pihak pasien atau keluarganya kepada jam keswat, kita wajib mendampingi dengan catatan kita wajib ketahui dulu apa penyebabnya dan masalahnya. Jadi kita bisa mengambil langkah yang tepat. Karena kadang tak jarang ada pasien atau pihak korban yang membuat pengaduan itu mengada-ada juga. Itu sudah sering terjadi. Seperti misalnya kalau pelayanan di BPJS-nya ada kelas 1, 2, dan 3. Dan yang kelas 3 ini kadang karena kurang nyaman dengan fasilitas kamarnya, dia meminta untuk pindah ke kelas 2 dengan catatan membayar iuran. Dan kadang inilah yang dilaporkan, kita pindah kamar kenapa dimintai biaya lagi. Jadi kita harus betul-betul mengetahui apa kronologinya. Jadi kurang lebih itulah fungsi jam keswat. Untuk dasar pengadvokasiannya, kita memakai peraturan pemerintah yang terbaru yaitu PP 82 tahun 2018 untuk kesehatan dan PP nomor 64 tahun 2020. Untuk ketenaga kerjaannya PP 82 tahun 2019. Nah, ini bedakan ya, 2018 dan 2019 sama-sama PP 82. Yang 2019 untuk ketenaga kerjaan mengenai jaminan kecelakaan, jaminan kematian, klaim tunjangan hari tua, dan pokoknya yang bersangkutan dengan ketenaga kerjaan. Yang 2018 itu mengenai peraturan-peraturan kesehatan, kewajiban dari perusahaan dan kewajiban dari pekerja. Di sana ada semua. Sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada tambahan dari wakil ketua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Terima kasih buat kawan-kawan yang pada hari ini sudah bersedia hadir dalam rangka pembentukan DPD jam keswat untuk Kabupaten Pelalawan dan sosialisasi apa sih jam keswat itu. Tadi sudah dijabarkan pengertian jam keswat oleh Ketua Jam Keswat DPW Provinsi Riau, Bung Lian. Jadi di sini buat kawan-kawan relawan yang sudah terbentuk untuk provinsi, tolong
aktif lah, karena mengingat sama-sama kita ketahui banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak rumah sakit, dan untuk sekarang ini mereka mengerti. Contoh kasus kemarin seperti di PT Musimas, Ketua ya. Itu dia tergolong masuk ke kategori apa, Ketua? Mandiri. Penyakit apa yang Enggak. Dia sudah terdaftar di apa? BPJS. Anggota BPJS, tapi itu tadi karena mungkin tidak mengertinya dia, tidak tahunya dia, ketika oknum dokter ini meminta biaya, ya mau nggak mau dibayarkan aja tanpa diketahui bahwasanya itu sudah hak dia gitu, seharusnya sudah hak dia. Disitulah kita coba masuk, yang akhirnya kemarin sudah bisa kita selesaikan. Itu contoh kecil untuk kita. Jadi harapan kami, harapan Ketua DPW Provinsi Jamkeswat Riau juga, nantinya ketika kita dibentuk untuk DPD Kabupaten Pelalawan, ya kita harap kepada nantinya relawan-relawan yang masuk di struktur, ya tunjukkanlah bukti bahwasannya kita bisa bekerja buat masyarakat, khususnya masyarakat Pelalawan yang ada di sini, dan umumnya kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Karena link Jamkeswat ini walaupun kita ada di Provinsi Riau, ada di Kabupaten Pelalawan, ketika ada saudara-saudara kita yang domisilinya di luar dari Kabupaten Pelalawan ataupun Provinsi Riau, itu juga bisa melapor. Bukan gitu, Ketua? Ya. Tapi syaratnya itu kita juga, mereka melapor disertai bukti pernyataan mereka lah, mengisi formulir yang sudah ditentukan oleh Jamkeswat Nasional. Ya ada formulir tersendiri, itu nanti diisi oleh keluarga si pasien. Jadi mungkin itu saja masukan dari saya. Selanjutnya mungkin dari Ketua DPW FSPMI Provinsi Riau ataupun Wakil Ketua, saya persilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada Ketua dan Wakil Ketua DPW FSPMI Provinsi Riau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup bro. Hidup. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes, yes, yes. Semangat kali. Sedap. Pengen aksi nampaknya nih. Seperti tadi tentang Jamkeswat sudah dipaparkan oleh Ketua DPW Jamkeswat Provinsi Riau Bung Yan dan Wakil Ketuanya Bung Ajis mengenai Jamkeswat. Untuk DPW sendiri sudah terbentuk di Provinsi Riau, dan sekarang kita mulai bergerilya untuk membentuk di tingkat-tingkat daerah. Dan saat ini kita mulai dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pelalawan, dan kedepannya harapan kita di 12 kabupaten kota DPD Jamkeswat sudah terbentuk semua. Jadi masyarakat umum secara luas bisa mendapatkan pengadvokasian ketika ada permasalahan tentang jaminan sosialnya, baik itu ketenaga kerjaan juga jaminan kesehatannya gitu. Jadi begitulah kita di FSPMI, kita tidak hanya mengadvokasi dari sisi buruhnya, tapi juga dari sisi masyarakat tentang kesehatan. Kita juga mengadvokasi nih supaya masyarakat itu paham apa sih pentingnya buruh berserikat dan apa sih fungsi dari Jamkeswat itu sendiri gitu. Dan untuk beberapa waktu yang lalu sudah banyak yang mulai melaporkan kepada kita tentang buruknya ataupun kelemahannya pelayanan kesehatan ataupun tentang pelayanan BPJS tenaga kerjaannya. Dan alhamdulillah kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita yang melapor ke kita sudah mulai tertangani, dan sekarang sudah mulai banyak pelaporan-pelaporan ke kita. Jadi harapannya ketika ini terbentuk nanti, ya kita minta aktif lah gitu. Karena Jamkeswat sendiri pengadvokasinya kita tidak harus langsung terjun ke lapangan, dari WA aja kita sudah bisa tangani itu gitu.
Jadi sama-sama kita belajar di sini, bukan hanya kawan-kawan yang nanti akan ditunjuk sebagai kepengurusan DPD, tapi kita juga sama-sama belajar di sini. Ketika ada yang tidak paham, tidak mengerti, ya didiskusikan, dirapatkan gitu. Supaya apa? Supaya ketika ada masyarakat yang membutuhkan, ketika melaporkan setiap permasalahan yang ada, kita dapat mendampingi gitu. Ya walaupun kita tahu ini adalah kerja sosial, tapi begitulah fungsi organisasi kita ini, lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan sosial supaya mengena dia, tidak hanya dari hanya buruh, tapi juga masyarakat umum secara luas, baik pedagang kecil, pedagang kaki lima juga mendapatkan pengadvokasiannya gitu. Supaya mendapat empati juga lah dari kaum masyarakat juga kan, bahwasanya hadirnya FSPMI di Provinsi Riau yang diawali dengan pergerakan di Kabupaten Pelalawan, bisa masyarakat umum juga bisa merasakan apa yang kita perjuangkan FSPMI itu. Jadi nggak hanya terskup ataupun terjep di perburuan aja gitu. Jadi masyarakat umum juga harus merasakan begitu. Jadi mungkin itu sedikit yang mungkin saya tambahkan. Mungkin ada mungkin tambahan sedikit lagi mungkin dari Wakil Ketua DPW FSPMI Riau, Bung Yudi, mungkin atas waktu dan tempat yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita juga selaku pengurus FMI DPW Riau, kita juga di sini sebagai pendidikan dari Jamkeswat Provinsi Riau. Jadi di sini kita bukan hanya sekedar berbicara tentang tolong menolong, tetapi di sini kita berbicara tanggung jawab sebagai yang memegang Jamkeswat ini sendiri, dan juga sebagai manusia yang siap menolong siapa saja, walaupun itu di luar dari serikat buruh, tetapi mereka bisa kita bantu sesuai yang telah disampaikan oleh Ketua DPW Jamkeswat Provinsi Riau tadi. Artinya di sini kita bekerja bukan hanya untuk kepentingan serikat, tetapi kepentingan umum, khususnya rakyat Indonesia yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tanggung jawabnya sangat besar, khususnya kita yang diberi mandat FSMI yang dipercaya oleh Indonesia, seluruh kesehatan di Indonesia, dan kita bertanggung jawab untuk apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan aturan di luar dari jalur, yang tidak memperhatikan orang-orang tua kita atau masyarakat kita sakit dan tidak diopeni oleh rumah sakit yang ada di daerah kita ini, khususnya di Kabupaten Pelalawan. Kita siap membantu, dan bukan siap aja, kita wajib membantu ketika kawan-kawan itu membutuhkan atau masyarakat itu membutuhkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Ketua DPD Kabupaten Pelalawan yang ditunjuk adalah Sarah. Berikan aplaus. Wakil Ketua DPD Kabupaten Pelalawan adalah Bung Samdi Zah. Sekretaris DPD Kabupaten Pelalawan adalah Bung Konidi. Dan Wakil Sekretaris DPD Kabupaten Pelalawan terakhir Bung Henry Ifrat. Jadi ini karena sudah terpilih atau dibentuk oleh kawan sendiri, mungkin nanti bisa dikukuhkan nama pemilihan nanti langsung. Saya minta ini aja dulu, sepatah kata lah dari ketua yang dipilih oleh mereka masing-masing, kita tunjuk tadi itu visi dan misinya kira-kira seperti apa gitu kan, supaya ya kami mendengar, dan juga itu nanti bisa dilakukan juga. Salah satunya ya kedepannya seperti apa sih rencananya Jamkeswat Kabupaten Pelalawan ini gitu. Artinya mungkin dia membuat sistem seperti ini lagi gitu loh.
Lebih jelasnya kami akan melakukan rapat setiap bulan segini untuk ini gitu. Seperti itulah bayangan kira-kira Bu. Jangan kayak Megawati dong. Kalau ketua perempuan aku mau rajin-rajin tuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video. Jujur saya deg-degan sekarang. Saya belum ada, maaf. Saya belum ada Misi-misi. belum ada siapa sama sekali dan Aku gisat teh jawab tenang aja. Hidup bro. saya mohon intinya bahwa semua Dewan Pimpinan Daerah Jamkeswat yang telah dilantik pada hari ini, saya berharap teamworknya, kerjasamanya, kita bersama-sama menjalani tugas kita sebagai relawan Jamkeswat yang lebih ke jaminan kesehatan untuk semua para guru atau pekerja dan juga masyarakat di sekitar kita. Ya. Terima kasih, semoga dengan yang apa saya sampaikan bisa terwujud ke depannya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kawan-kawan yang sudah ditunjuk diamanahkan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris ya, tetap semangat, jangan beranggapan ini adalah beban pribadi, karena ketika ini terbentuk dan kebetulan ini hanya berada di wadah organisasi kita, ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh yang terutama seluruh anggota FSPMI yang ada di Provinsi Riau. Jadi jangan beranggapan ketika itu sebagai ketua, itu pribadi ini enggak seperti itu. Jadi ketika memang harus dikomunikasikan, diskusikan, sampaikan aja di forum, nggak ada masalah itu. Jadi jangan menganggap itu beban pribadi, harus dipikul diri, nggak, santai aja. Toh sama-sama belajar juga. Jika ada yang nggak paham ya tanyakan aja gitu. Dan untuk kawan-kawan yang hadir pada hari ini juga, tolong sampaikan ke kawan-kawan yang lain, saling support lah. Walaupun nggak termasuk di struktur kepengurusan itu, tapi tak saling support lah. Harus belajar juga. Karena kita nggak tahu nih, mungkin saat ini mungkin orang lain yang minta pertolongan sama kita, tapi ke depannya kita nggak tahu nih. Bisa aja kita minta pertolongan sama orang lain, gitu. Tapi yakinlah, ketika kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah kedepannya ketika kita dalam kesulitan, pasti ada juga orang yang menolong kita gitu. Permudah urusan orang lain, maka urusan bukan yang permudah. Itulah mungkin kata-katanya mungkin kan agama kita mengajarkannya. Jadi ya jangan terfokus hanya di beberapa kepengurusan itu aja. Kawan-kawan yang berada di FSPM itu sendiri ya harus saling support lah. Dan untuk di Kongres 2021 nanti Jamkeswat sendiri akan berada pilarnya itu di bawah FSPMI, betul ya. Karena untuk saat ini kan Jamkeswat ini berada di naungan KSPI nih, konfederasi. Tapi di Kongres 2021 nanti di bulan Februari yang kalau tidak ada kendala akan dilakukan, Jamkeswat sendiri akan berada di naungan langsung di bawah FSPMI sendiri. Karena kebetulan juga kebanyakan relawan yang ada di Indonesia keseluruhan, lebih banyak anggota FSPMI-nya yang bergerak gitu. Jadi ya harapan kita kawan-kawan FSPMI yang ada di Provinsi Riau lebih solid lagi, lebih semangat lagi, tetap jalin silaturahmi dan lakukan kegiatan-kegiatan rutin, diskusi dan konsultasi, terus lakukan terus gitu. Jangan, intinya berjuang, nggak usah galau lah. Ketika ada masalah, ketika kita dudukkan bersama-sama, beban yang begitu beratnya yakinlah pasti akan terasa ringan gitu. Dan untuk ketua terpilih, wakil ketua, sekretaris dan perangkatnya, selamat mengemban amanah dan tanggung jawab. Semoga amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada kawan-kawan menjadi amal ibadah lah, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin. Itu mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. Yes. Oke, tambahan dari saya selaku wakil ketua DPW Jamkeswat Riau, kepada kawan-kawan yang sudah terpilih, dalam hal ini
kita harus saling bersinergi, baik itu kawan-kawan pengurus DPD Kabupaten Pelalawan dengan kawan-kawan DPW Jamkeswat Provinsi Riau. Kita saling bersinergi dalam hal ini agar kenapa kita jangan sampai miskomunikasi. Intinya kawan-kawan yang terpilih harus saling berkomunikasi lah. Walaupun tidak ada masalah, tidak ada kasus yang mau kita advokasi, dalam hal ini mau kita bantu, ya cari tahu masalahnya di mana. Gak mungkin gak ada orang sakit gitu, gak ada saudara-saudara kita yang sakit. Jadi ketika ada masalah juga harus dikoordinasi dengan kawan-kawan DPW Jamkeswat Provinsi Riau. Selamat kepada kawan-kawan yang sudah terpilih. Kedepannya kita harus kompak, solid, militan, dan kuat. Hidup buruh! Hidup buruh! FSPME! 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 Ada lagi tambahan dari LBH? Oh, boleh juga itu. Kita harga ya LBH kita. Ada. Cayo ya. Oke, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi kawan-kawan, sebelumnya saya mengucapkan rasa hormat saya kepada Ketua DPW yang sudah menyempatkan hadir ya untuk nanti kawan-kawan DPD yang telah terpilih, para wakil ketua juga dan ketua Jamkeswat provinsi. Saya punya sedikit pesan kepada kawan-kawan yang terpilih. Ada sedikit keraguan-raguan yang terlihat di pandangan kawan-kawan. Ada sedikit rasa takut, kekhawatiran. Kami juga begitu awal. Ya, sekali lagi, kami juga begitu awalnya. Tetapi karena kami ingin, kami mau, kami terus belajar, kami terus mencari, dan sesekali salah bisa. Tetapi jangan kelompok salah. Seperti itu. Jadi saran saya untuk kawan-kawan segera bangun komunikasi dengan membuat grup WA sendiri tanpa ada racun-racun lain dari luarnya, kecuali struktur itu sendiri di dalam satu DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pelalawan. Itu kalian saja yang ada di dalam sana dan berdiskusi apapun itu, aturan, langkah, komando, semua bahas di dalam sana. Tetapi catatan untuk pengalaman-pengalaman kita terkait dengan permasalahan PUK, jangan bahas masalah yang sensitif di dalam grup, bahas di luarnya. Setelah baik dia di luar, baru masukkan ke dalam. Seperti itu gambaran dari kami, agar tidak timbul masalah persikan baru. Kalau terkait dengan pengadvokasian permasalahan, silakan bahas di dalam. Tapi kalau sudah mulai terjadi benturan, biasa itu terjadi benturan, bawa dulu keluar. Setelah baik, masukkan ke dalam. Seperti itu mode pembahasannya agar kita sama-sama pintar, sama-sama berkembang. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.